Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya untuk beberapa warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, ada berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Bapak Pendeta Asas P. Daji. Beliau adalah kakak dari Kak Warni. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta roh penghiburan dari Allah. Yang kedua, dari Komisi Perempuan, Botramyuk, asik kita bawa lauk dari rumah untuk botran bersama pada tanggal hari dan tanggal Jumat 8 November 2024 pukul 10 sampai selesai, tempat di rumah Ibu Nani, TKI 3 C4 nomor 105. Ya, kita langsung kumpul ke sana, jadi langsung ke rumah Ibu Nani. Lalu yang ketiga, Komisi Youth. Hari ini Komisi Youth hari Minggu tanggal 10 November, Komisi Youth akan dilayani oleh Saudara Mika. Temanya, maukah kamu melayani yang hina? Ya, di gedung PPA jam 9.30. Lalu laporan keuangan saldo September 2024 3.086.165,57, pemasukan di bulan September 62.399.687,58, lalu pengeluarannya 59.088.487,52, surplus 3.311.200. Lalu saldo Oktober 2024 225.34 rupiah. Lalu yang kelima, untuk yang berulang tahun, Bapak Yonatan Christian tanggal 4 November, lalu Ibu Heni Noviana Sutanta tanggal 4 November, Ibu Rina Novianti tanggal 5 November, lalu Bapak Andre Setiamukuan tanggal 5 November. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Elfren. Selamat melayani Pak, juga teman-teman yang bertugas pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita siap untuk dilawat melalui pemberitaan wartanya yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati, kita mau angkat puji-pujian kita. Kita mau agungkan Tuhan melalui satu buah pujian, manis kau dengar. Biarlah melalui pujian ini, nama Tuhan terus dipermuliakan. Melalui tutur kata kita, tindakan kita, dan hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan, tidak melalui kata-kata yang kami lakukan, tapi melalui kehidupan kita juga. Kami hendak bernyanyi, kami hendak bermazmur bagimu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi
setiap waktu. Nyanyian pujian mengagungkan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari Bapak Ibu yang bersuka, kita bangkit beri bersama. Kita angkat pujian ini. Ya Tuhanku, aku mau bernyanyi untukmu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi angkat suaramu dan katakan, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu ya Tuhan, setiap waktu. bagaimana Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. dan hatiku bersuka, Dan hatiku bersuka. dan hatiku bersuka
pada minggu ini, dan karena itu biarlah kita kembali memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Mazmur 117 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Selamat malam untuk kita semuanya. Oke, selamat pagi. Artinya saya hanya cek kesadaran Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Kalau ada yang jawab malam berarti tubuhnya ada di sini tapi rohnya sedang melayang-layang gitu ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita sungguh bersyukur boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama beribadah ya, merayakan juga, mengenang juga, melihat kembali, merasakan bahwa kita memiliki Tuhan yang bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit. Hari Sabat itu juga sebagai hari kita mengingat kembali kita memiliki Tuhan yang hidup. Karena itu biarlah juga kita menjadi orang-orang yang menghadirkan kehidupan. Bukan sebaliknya menjadi orang-orang yang menghadirkan kematian di dunia ini. Tapi kehidupan artinya di situ ada pengharapan, ada sukacita. Nah karena itu hari ini kita mau belajar juga bagaimana menjadi anak-anak yang mau ya mengikut Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah Bapak Ibu, kita sudah ada di bulan November ya. Tak terasa sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Desember. Nah biasanya bulan Desember itu menjadi bulan yang penuh dengan sukacita. Karena kita kembali melihat dan mengenang Tuhan kita yang boleh hadir ke dunia ini dalam perayaan Natal. Nah karena itu mari Bapak Ibu, biarlah juga dalam masa-masa ini ya kita mau menyambut Natal sebentar lagi ya. Kita akan masuk ke bulan Desember, minggu pertama Desember nanti Advent. Kita persiapkan hati kita. Kita terus boleh berefleksi siapa sebenarnya bayi yang akan kita peringati kelahirannya itu. Sehingga dengan demikian ada makna, ada pembaharuan yang boleh kita temukan dalam peristiwa Natal yang mungkin bukan baru pertama yang kita rayakan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah juga ada hal yang pertama yang baru sekali juga kita boleh temukan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, karena itu juga Bapak Ibu, mari juga kita dukung untuk persiapan-persiapan Natal yang ada di gereja kita. Ya, baik untuk sekolah minggu, ada youth juga yang akan merayakan Natal dan juga mungkin hal-hal yang lain kayak kegiatan-kegiatan Natal yang lain. Baik, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kembali saya sapa, Shalom Bapak Ibu, semangat ya. Ya tadi Pak El bilang gak kerasa bahwa kita udah memasuki bulan ke-11 di tahun ini. Begitu banyak hal yang kita lalui di tahun ini, gak kerasa udah mau memasuki penghujung di tahun 2024. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kasih Allah tak akan berkesudahan di dalam kehidupannya kita. Mari kita angkat pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan.
Mari kita bangkit berdiri bersama, kita angkat pujian ini. Kita ekspresikan kasih Allah di dalam hidup kita melalui pujian-pujian kita. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Kita akan pujian ini katakan bahwa kasih Allah tak berkesudahan di dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, baik di langit, di bumi. Mari kita puji Tuhan. Kita angkat pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita puji Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji. Mari kita lambaikan angkat diri. Ku puji, ku sembah
Yesus Tuhan dan Rajaku, Yesus Tuhan dan Rajaku, Yesus Tuhan dan Rajaku, Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari mulai firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak El. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menerima setiap apa yang Tuhan beritakan kepada kita pagi hari ini. Kita akan angkat pujian, Kau Tetap Allah. Segala musim mungkin berlalu di dalam kehidupannya kita, baik suka baik duka. Tapi percayalah bahwa Tuhan tetaplah Allah di dalam hidupnya kita. Dia yang memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Mari kita responi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya kita. Katakan betapa dahsyatnya, betapa dahsyat Pencipta segala yang ada dahulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ada di dalam hidupnya kami. Tak terselami pikiranmu, terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan kami sembah, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Hanya Kau Tuhan Allah. Katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Kau pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
sembah. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama, angkat pujian ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan. Kami undang Pak El. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Biarlah ini menjadi pujian iman kami yang benar-benar boleh kami ungkapkan dan juga benar-benar kami hidupi. Ketika apapun boleh datang silih berganti, entah itu kebahagiaan, sukacita, bahkan juga mungkin hal-hal yang menyesakkan hidup kami, tetapi kami tetap mengungkapkan bahwa hanya Engkau tetap Allah kami. Kami tidak akan tergoyahkan dalam iman kami. Tapi kami sadar itu tidaklah mudah untuk kami ikuti dan nyatakan ya Tuhan. Karena kami seringkali menjadi orang yang hanya mungkin bisa mengucapkan, tetapi sulit untuk menghidupi apa yang kami ucapkan tersebut, termasuk iman kami. Karena itu biarlah juga pada saat ini ketika kami akan mendengarkan perenungan firman-Mu, biarlah pujian yang mengantarkan kami masuk dalam perenungan ini bukan hanya menjadi lantunan yang indah dengan nada-nada yang menarik, yang memuaskan telinga kami dan bahkan seluruh hidup kami, tapi lebih daripada itu menjadi juga pujian yang benar-benar membuat kami menjadi orang-orang yang tetap berdiri kokoh dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Karena itu hadirlah dan izinkan juga hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang telah dipersiapkan, biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, tema kita adalah dipanggil untuk mengikut Dia, ya. Bukan dipanggil untuk selesai gitu ya, dipanggil untuk mengakhiri hidup di dunia ini. Tapi dipanggil untuk mengikut Dia. Artinya firman Tuhan ini, tema ini berlaku bagi kita yang masih hidup. Ya, masih boleh bernafas, masih boleh melalui setiap hari-hari. Lain cerita kalau sudah selesai, tidak ada lagi dipanggil untuk mengikut Dia. Karena sudah selesai, sudah the end, sudah tamat ceritanya. Jadi karena itu kalau kita masih diberi kesempatan hidup, maka pertanyaannya apakah kita sudah menjadi orang-orang yang siap untuk dipanggil mengikut Dia, Tuhan, ya, mengikut Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30, itulah yang menjadi dasar dalam permenungan firman Tuhan kita pada minggu yang pertama di bulan November ini. Ya, tema-tema kita di bulan November mengarah kepada untuk kembali mengenal akan Tuhan yang nanti kita akan rayakan di bulan Desember. Jadi ini coba kita rangkai sedemikian rupa supaya kita kembali punya pengenalan yang baru
tentang Tuhan kita itu. Jika kita sudah menemukannya, Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30, mari sama-sama kita perhatikan. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau setia membaca firman Tuhan, merenung-renungkannya, dan terlebih lagi juga mau belajar dengan setia melakukan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Saya yakin pagi hari ini saya sedang berkhotbah menyampaikan perenungan firman Tuhan kepada manusia-manusia. Amin. Ya kan? Bapak Ibu kan manusia semua di sini kan? Benar tidak? Atau ada yang ngerasa saya ini manusia atau tidak ini? Manusia ya, semua ya? Nah, karena semuanya di sini manusia, maka izinkan saya bertanya kepada manusia-manusia yang hadir pada pagi hari ini. Saya pilih saja salah satunya ya Bapak Ibu ya, Bu Susi. Ya, saya tanya ya Bu Susi ini kalau biasanya ikut persekutuan juga sering ngasih pandangan-pandangan dalam persekutuan itu ya tentang firman Tuhan ya. Bu Susi kan manusia ya, betul ya Bu ya? Betul. Nah kira-kira Bu Susi itu apa yang bukan baru hari ini ya Bu jadi manusia kan? Dari lahir ya Bu ya. Nah, apa yang kira-kira Ibu Susi syukuri? Ya, syukuri itu berarti bukan dikutuki ya, syukurin gitu ya, bukan. Yang Bu Susi syukurin benar-benar diciptakan sebagai manusia. Itu ya yang Bu Susi syukuri sekali, saya ini diciptakan sebagai manusia gitu ya. Tadi lebih mulia, dipanggil Tuhan dan seterusnya ya. Dipanggil artinya dipilih menjadi anaknya dan seterusnya, disyukuri gitu ya. Itu secara idealnya kalau dilihat. Ya, secara yang paling dalam. Tapi ya Bulani misalnya, karena Bulani ngelihat saya ini, jadi saya langsung mau tanya nih ke Bulani. Kalau boleh jujur Bu, kalau boleh jujur ya, jadi gak usah takut sama Pak Widodo gitu ya. Karena gak ada hubungannya ini dengan Pak Widodo, ini masalah personal pribadi. Ya kalau tadi Bu Susi bilang kalau diciptakan Tuhan, dipilih Tuhan sebagai makhluk yang lebih daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Tapi kalau boleh dilihat Bu, seneng gak Bu Susi, Ibu Lani itu jadi manusia? Atau punya beban gak sesungguhnya ketika jadi manusia? Kalau boleh diperbandingkan dengan ciptaan yang lain. Kira-kira gimana rasanya Bu Lani itu jadi manusia? Senang. Kenapa? Ya, gitu ya. Senang berarti, tetap senang ya. Bahagia. Bahagia. Ya. Tapi coba kalau saya bilang,
senangnya itu di mana? Kalau gini, coba saya lihat, saya perhadapkan. Bulani harus bangun pagi, harus siapin sarapan, harus mulai berpikir. Sekarang sih puji Tuhan anak-anak sudah mentas semua kan. Tapi coba dulu dilihat, bangun pagi harus siapin sarapan untuk anak-anak, lalu mikir untuk pekerjaan, ya kan, dari pagi hari lalu bekerja, syukur-syukur kalau ada pesanan, kalau enggak ada kepala nyut-nyutan gitu ya. Lalu juga mengalami harus siangnya lagi siapin makanan, harus pikirin ini, belum lagi ada persoalan dengan anak-anak, dengan suami, dengan lingkungan, dengan pelayanan, dengan itu. Ya, coba Bu. Itu baru sekian sedikitnya itu. Coba dibandingkan, maaf kata, dengan binatang. Binatang kan gak perlu mikir dia. Ya kan, gak perlu mikir dia mau makan apa hari ini, mau kerja apa hari ini. Bahkan kadang-kadang kalau dia piaraan ya sudah siapkan tuannya, dikasih makan. Walaupun memang ujungnya dia harus dipotong begitu. Tapi kalau diperbandingkan dengan hal itu, kira-kira Bapak Ibu, berarti ini bukan Bulani aja, ini kita semua nih sekarang. Kira-kira ini apa kita bersyukur nih sebagai manusia yang dalam kenyataan hidupnya itu terlalu banyak persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Beban hidup yang selalu datang silih berganti. Yes, kita memang idealnya ciptaan Tuhan, kita diciptakan lebih daripada ciptaan yang lain. Kita jadi orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Tapi kalau dalam keseharian kita ini hidup penuh dengan persoalan enggak? Penuh dengan masalah enggak? Hari-hari hidup kita harus berjuang, harus keluar keringat, harus sakit-sakitan, ya. Mau sakit apalagi kalau kita ikut dengan orang lain bekerja, orang lain yang bekerja kita ikutin itu kan enggak peduli. Kamu mau sakit, kamu mau apa, yes harus kerja. Kalau enggak, bisa kamu kena PHK. Bos kita mana mau ngerti. Istilahnya, ya kalau kita bilang, Pak saya ini sedang batuk flu gitu ya. Ah enggak ada peduli, kamu masuk. Pak saya ini sedang pusing, gak ada cerita, kamu masuk kerja. Atau mau kamu di PHK. Atau kamu mau diselesaikan pekerjaanmu. Gak ada yang kita bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kalau saya lihat Bapak Ibu, sebenarnya hidup kita ini sebagai manusia itu adalah manusia itu sama dengan orang yang sibuk. Kita akan selalu sibuk terus setiap hari dalam kehidupan kita ini. Dari mata kita terbuka sampai mata kita terpejam. Itu semuanya penuh dengan berbagai macam kesibukan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, dalam semua kesibukan itu, ya menjadi manusia akan selalu sibuk. Untuk apa kita sebenarnya sibuk seperti ini? Untuk apa kita sebenarnya itu? Hidup toh akhirnya tetap selalu ada dalam tekanan. Hidup toh selalu ada dalam masalah. Sesibuk-sibuknya kamu coba menyelesaikan masalah, saya yakin masalah itu tidak akan terselesaikan sampai 100% menjadi nol. Tidak lagi ada masalah, betul tidak? Mungkin masalah satunya selesai, tapi apa masalah barunya apa tidak akan muncul. Ya kan? Daniel itu kan ketika dia menikahin Heni itu yang besok katanya ulang tahun kelihatannya si Heni ya. Ya nanti si Daniel sudah siapin kado katanya Heni. Ya, sebongkah berlian gitu ya. Nah itu. Nah Daniel itu menikah itu kan kamu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, betul tidak? Tapi justru mendatangkan masalah dengan sukacita kau panggil itu, betul tidak? Ya kan? Tapi tadi di belakang bilang itu Pak Agus bilang, oh Daniel ini sekarang semakin subur badannya gitu ya. Makin sehat, perutnya makin gede katanya, makin dulu waktu masih kurus kering katanya, tapi semenjak menikah jadi naik maju ke depan. Ya, lalu Daniel pengungkapan dosa. Iya Pak, sekarang kalau dulu makan itu satu ya saya habisin sendiri. Tapi sekarang makanan saya sendiri harus saya habisin. Makanan istri saya kalau nggak habis harus saya habisin. Makanya itu kadang-kadang Bapak Ibu, jadi bukan hanya perempuan yang menderita. Tapi laki-laki itu sering menderita. Laki-laki itu menjadi korban dari sisa-sisa makanan istri-istrinya yang tidak habis. Jadi karena itu istri-istri kalau makan tuh habiskan ya. Dan habiskan juga makanan suamimu. Oh bukan begitu juga ya Bapak Ibu. Benar gak Daniel? Coba sekarang sudah berapa bulan kau menikah? Lupa? 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan ya. Ya lebihnya berapa bulan berarti? 4 bulan kau sudah menikah. Kira-kira kalau dibandingkan dengan sukacita dengan segala macam. Masalahmu tetap ada enggak?
masalah tetap ada. Benar gak Heni? Masalah lebih banyak gak? Nah ya udah ngapain kalian nikah makanya waktu itu. Udah saya larang-larang sebenarnya Bapak Ibu. Saya selalu kalau ada jemaat itu yang bimbingan pranikah, saya larang. Udahlah ndak usah coy, saya bilang. Bro ndak usah nikah. Itu masalah. Ya, jangan pandangin saya Martin. Gitu ya, jangan pandangin saya. Susah sebenarnya hidup. Hidup kita kan selalu diperhadapkan dengan masalah. Lalu dengan itu Bapak Ibu saya munculkan itu pertanyaan refleksi. Ya, tekanan. Dengan demikian apa indahnya kita menjadi manusia? Apa indahnya kita ini menjadi manusia? Kalau ternyata hidup kita itu sesungguhnya ada untuk masalah. Apa indahnya kita menjadi manusia? Kalau toh ternyata hidup kita ini selalu ada untuk masalah. Tapi ini bukan saya mau ngajak Bapak Ibu, oh kalau gitu nih khotbah hari ini mengaminkan saya harus mengakhiri hidup saya. Lalu Bapak Ibu pergi ke Tretan nanti beli baygon rasa stroberi gitu kan. Nah, udahlah selesai nih, udah diaminkan Pak Pendeta. Berarti memang hidup tuh gak ada indahnya. Wah penuh dengan masalah, selesaikan hidup ini. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi saya mau menghantarkan kita untuk mengalami kesadaran akan hal itu dulu. Hidup kita ini memang gak mudah Bapak Ibu. Hidup kita penuh dengan masalah. Tapi satu hal Bapak Ibu, kita memang ada di dunia ini dihadirkan, itu bukan hanya menerima sukacita saja keselamatan, tapi juga diperhadapkan dengan masalah-masalah yang harus kita hadapi, tentunya bukan dengan cara manusia lagi sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan cara kita sebagai anak-anak yang telah dipanggil oleh Tuhan itu untuk datang kepadanya. Nah karena itu sepertinya Tuhan juga sadar akan hal itu. Bahwa manusia-manusia yang ada diperhadapkannya pada saat itu dan juga saat ini hidupnya penuh dengan masalah. Karena itu ada panggilan dari Tuhan di ayat yang ke-28 dalam teks bacaan kita itu. Dikatakan tadi dibuka di ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus sepertinya sangat sadar, ya aku tahu anak-anakku bahwa hidupmu di dunia ini penuh dengan masalah. Hari-harimu disibukkan untuk menghadapi persoalan. Hari-harimu dihadapkan dengan beban-beban kehidupan. Dan tidak akan tuntas, karena itu aku memanggil kamu. Marilah. Bukan dipanggil orang-orang yang bahagia, bukan dipanggil di situ di ayat 28. Marilah orang-orang yang sukses, marilah orang-orang yang tidak punya masalah. Tapi Tuhan katakan di ayat 28, marilah semua yang letih lesu untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Ini adalah sebuah ajakan Bapak Ibu, sebuah undangan. Panggilan untuk datang bukan hanya datang hadir, tetapi datang mendekat, tinggal diam bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, undangan ini tidak akan berlaku bagi mereka yang tidak membutuhkan Tuhan. Bagi mereka yang merasa Tuhan itu tidak penting. Tuhan itu menjadi sosok yang belum tentu dibutuhkan. Tapi undangan ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari akan sangat berlaku bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya. Ya. Jadi siapa yang benar-benar membutuhkannya? Nah persoalannya banyak enggak orang yang juga mengaminkan ayat 28 ini, tapi apa betul-betul dia datang kepada Tuhan? Nah, persoalannya di situ. Saya yakin Bapak Ibu seringkali orang juga yang bilang, ya aku datang Tuhan. Tapi dia datang itu hanya sekedar datang. Tuhan tidak disambut, Tuhan tidak diterima, Tuhan tidak dirasakan kehadirannya. Nah ini buktinya apa Bapak Ibu? Tadi pagi saya dapat contoh yang baik sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sekarang zaman ini seringkali dalam perjumpaan itu tidak menjadi sesuatu yang punya kesan yang mendalam. Ya, kenapa? Kita seringkali diganggu dengan HP ini. Bayangkan Bapak Ibu misalnya, Pak Aris misalnya kita ngobrol-ngobrol gini Pak Aris. Lalu kita ngobrol-ngobrol, tapi kita ngomong, saya itu ngomong sama Pak Aris tapi saya sibuk dengan pegang HP saya ini. Gimana Pak Aris, apa yang perlu saya bantu? Oh gitu, oh, baiklah. Oh kalau gitu gini aja Pak, saya terus pegang HP ini. Saya terus pegang HP ini. Ya, kira-kira rasa Pak Aris itu datang kepada saya itu gimana? Merasa disepelekan tuh. Saya sibuk. Sekarang tuh bukankah seperti itu kita kadang-kadang kita ketemu gitu ya. Ya kan? Kita ketemu gitu. Kita ngobrol, tapi tangan kita sibuk dengan ini.
Bayangkan kalau misalnya Tuhan juga seperti itu. Kita mau datang sama Tuhan, lalu misalnya Pak Amir datang sama Tuhan gitu ya. Bukan dipanggil Tuhan cepat-cepat ini Pak ya, maksudnya ketemu Tuhan gitu ya. Ah gitu Tuhan ya, gimana Pak Amir, apa yang perlu saya bantu? Tuhan yang ngomong tapi dia tangannya sibuk gitu. Kira-kira Pak Amir rasanya gimana? Ini Tuhannya nih nyepelekan saya ini. Ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Tapi Tuhan tidak pernah seperti pegang HP ini kalau jumpai kita. Pasti HP-nya ditaruh sini. Apa yang perlu saya lakukan? Apa Pak Yong? Apa persoalanmu? Apa? Dompetmu kosong? Gak ada isinya? Sama. Bukan gitu ya. Ya kan? Tuhan gak seperti itu kan? Pasti dia akan konsentrasi. Gimana? Dia perhatikan. Dia apa? Nah ini Tuhan ini. Tapi kalau sebaliknya kadang-kadang kita juga bisa jadi orang yang pegang HP itu. Datang sama Tuhan, Tuhan udah konsentrasi, sudah serius, Tuhan udah benar-benar memberikan semua perhatiannya. Tapi kita sendiri yang sibuk dengan gadget kita. Kenapa kita menjadi orang yang sibuk mungkin? Nah sekarang saya balik, kenapa kita yang jadi sibuk? Karena bisa jadi kita tidak perlu amat sebenarnya dengan Tuhan itu. Kita nggak perlu amat. Ya banyak orang itu dalam semua hidup ini. Bahkan juga banyak orang dalam persekutuan pun mungkin dia hadir dalam persekutuan itu. Tapi dia sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan dunianya. Nah, hari ini saya lihat gak ada yang lagi pegang HP semua ini. Jadi semuanya konsentrasi sama saya ini. Tapi kan kenyataannya kita sering seperti itu Bapak Ibu. Tapi makanya saya bilang Bapak Ibu. Panggilan Tuhan ini marilah kepadaku itu. Ini ajakan untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya sebelum kita menyambut panggilan Tuhan itu. Cek diri kita dulu. Kita benar-benar butuh enggak Tuhan itu? Kita perlu benar-benar penting enggak Tuhan itu? Untuk kita sambut panggilannya. Saya yakin Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu benar-benar kita butuhkan. Maka kita akan datang dengan penuh kesungguhan. Tapi kalau tidak, kita sedang hanya ikut-ikutan. Untuk datang kepada Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah tadi semua persoalan hidup kita itu, ada panggilan Tuhan dikatakan marilah kepadaku. Ternyata itu kalau saya boleh renungkan, ini hanya boleh berlaku bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Membutuhkan akan hal apa? Kekuatan, pertolongan. Kenapa? Karena mengalami kesadaran bahwa hidup ini penuh dengan beban. Beban itu bisa membuat kita menjadi letih lesuh dalam segala kehidupan kita ini. Beban itu mengimpit kita. Kita merasa wah hidup ini memang sibuk dengan selalu persoalan. Aku memang ada hadir di dunia ini dengan masalah-masalah yang tidak pernah berhenti. Ya, tuh gambarnya coba lihat tuh nenek-nenek. Bawa dorong kayu. Itu kan sampai sekarang kan hidup kita itu sampai kapanpun kan gak akan selesai beban kita. Ya, dari kecil lalu beranjak dewasa terus sampai tua beban itu gak selesai. Nanti ngurusin anak-anak udah gede, udah berkeluarga, dikasih lagi beban apa? Cucu dititipin gitu kan. Ya kan harus ngurusin cucunya begitu kan. Ya kadang-kadang kalau kita apalagi kita orang timur ini. Seringkali kan cucu itu ya wah itu luar biasa kita sayangi itu. Kadang-kadang lebih sayang cucu daripada anaknya. Kalau anaknya marahin cucu wah itu bisa dimarahin itu anaknya. Kenapa dimarahin dia? Ya, disayangi dan segala macam. Beban kita gak selesai Bapak Ibu. Nah ayat ini Matius 11 ini memang Yesus itu salah satunya itu sedang berkata kepada orang-orang Yahudi pada saat itu yang notabene memang hidup mereka itu punya beban yang sangat berat. Bapak Ibu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu kalau kita boleh belajar itu hanya berhenti masa kejayaannya. Maksimal itu pada masa Raja Salomo. Masa paling jayanya memang pada masa Raja Daud. Setelah Salomo, Israel itu selesai ceritanya Bapak Ibu. Israel itu selesai dalam kemerdekaannya. Ya, selesai dalam kemerdekaannya. Akhirnya Israel setelah Salomo, Israel itu terpecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan. Utara itu dengan 10 suku, selatan itu dengan 2 suku. Pecah. Di utara itu ibu kotanya Samaria, di selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Pecah 2 kerajaan. Terjadi pemberontakan dari anak-anak Salomo. Bubar Bapak Ibu. Dan masa itu tidak bertahan lama. Akhirnya penjajah-penjajah datang. Asyur lah, Persia lah, Babilonia lah. Menjajah orang-orang Israel. Akhirnya sampai mereka dibuang ke Babilonia.
Dibalikkan lagi, tapi dibalikkan ke Israel. Tidak menjadi orang-orang yang merdeka. Artinya mereka menjadi orang-orang yang dijajah lebih lama daripada ketika mereka mungkin ada di tanah Mesir. Mereka dijajah. Ini beban dalam kehidupan. Himpitan. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kalau dilihat juga ada tekanan-tekanan dari kaum-kaum Farisi. Orang-orang sepertinya orang-orang percaya yang menuntut untuk punya aturan-aturan yang begitu ketatnya dalam kehidupan mereka. Ini beban yang mereka harus hadapi. Persoalan keseharian aja belum selesai. Ditambah lagi persoalan agama, persoalan ini, persoalan itu. Beban hidupnya sangat berat. Karena itu Yesus katakan tadi, marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepada Dia. Datang kepada Tuhan. Tuhan mau melegakan, Tuhan mau melepaskan. Tuhan mau memberi kekuatan. Tapi Bapak Ibu sadari pembebasan yang mau Tuhan lakukan itu. Apakah dalam arti hidup tanpa ada masalah lagi? Ketika Tuhan memanggil, marilah kita datang. Ya Tuhan, aku ini letih lesu, aku ini beban berat. Apakah dengan demikian kita langsung lepas semua beban kita? Enggak Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat lagi di ayat 29-nya, ya itu ada kontradiksi. Nah Tuhannya bilang tadi di ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kan kayaknya seperti angin segar. Tapi di ayat 29-nya jangan dilupakan. Lalu Tuhan katakan di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Lah ini kumaha nih ceritanya ini. Mau dibebaskan tapi diberikan kuk lagi. Diberikan beban lagi itu di ayat 29. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah ya kepada Tuhan. Nah itu gambar kuk Bapak Ibu. Kuk itu kan sesuatu yang diletakkan di binatang gitu ya. Lembu atau sapi ya. Itu dipasang. Ini bebannya ini. Tapi saya merenungkan Bapak Ibu. Memang Tuhan itu tidak akan seperti tadi dikatakan di sini pertanyaannya. Tuhan gak akan memberikan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan. Lalu semua persoalan kita itu beres. Tuhan bukan penggadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, padahal itu slogan yang sangat salah kan. Masa penggadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Justru mengatasi masalah dengan masalah yang baru. Ya kan, harus bayar bunga cicilannya, kalau enggak barangmu lewat. Itu digadaikan atau dilelang. Nah Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang pikulahku. Ya, nah apa maksudnya ini Bapak Ibu? Nah ini Tuhan bilang datang, aku yes beban berat, aku mau serius, aku mau konsentrasi. Tapi kok kamu bilang pikulahku? Bapak Ibu, kadang-kadang ternyata kalau saya renungkan di ayat 29 ini, Tuhan tuh bilang pikulahku itu artinya Tuhan bilang yes aku akan beri kelegaan. Tapi bukan dalam arti yang seperti sedemikian rupa yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan bilang pikulahku diberikan kebebasan, tapi pikulahku artinya kalau saya lihat Bapak Ibu, kuk ini kan kalau diletakkan di binatang, itu kan membuat binatangnya menjadi jalannya terarah atau tidak? Menjadi binatangnya terarah atau tidak? Atau jadi liar enggak? Ketika dipasang kuknya itu. Kalau lembu itu mau membajak kan dipasang kuknya itu, dipasang itu di atasnya itu. Lalu jadi terarah enggak? Jadi bisa sesuka-suka hatinya enggak dia? Jadi kan dia terarah. Jadi sebenarnya Tuhan mau bilang di sini, yes kamu datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan di sini bukan serta-merta Tuhan itu menjanjikan semua persoalanmu langsung beres. No, tapi aku akan memberikanku, artinya aku akan mengarahkan hidupmu. Menuntun hidupmu di tengah-tengah semua beban yang engkau sedang hadapi. Nah di sini menariknya Bapak Ibu, kalau mau saya katakan satu hal ini. Tuhan kita ternyata tidak pernah jual kecap nomor 1. Jadi Tuhan kita itu bukan seperti billboard yang mengatakan diskon 100% dan segala macam. Tapi semuanya itu PHP. Karena apa Bapak Ibu perhatikan kalau ada diskon 100% segala macam. Catatan kecilnya itu ada di bawah. Syarat ketentuan berlaku. Lalu kita udah senang, wah yes ini PHP ini. Tuhan kita tidak pernah mengajarkan sesuatu yang PHP Bapak Ibu. Pemberi harapan palsu. Tuhan kita bilang yes kamu akan bisa mengalami kelepasan dari segala beban hidupmu. Ketika engkau mau juga
Dituntun oleh aku. Karena itu kalimatnya selanjutnya 29 itu perhatikan. Jangan hanya ku-nya. Tapi di sana dikatakan ada dan berarti sama. Yaitu apa? Belajarlah padaku. Artinya apa? Fokus, mau dituntun, mau diajar, mau diarahkan oleh Tuhan. Diarahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan pun dikatakan ayat 29, dia mengajar itu dengan lemah lembut, rendah hati. Lalu jiwamu, yang paling penting itu menghadapi persoalan itu pertama apa? Bukan solusinya dulu Bapak Ibu. Kalau saya lihat di sini ayat 29 itu sangat penting sekali itu. Yang paling penting itu apa? Bukan solusinya, jiwamu dulu tenang. Ketika engkau tenang, maka engkau akan punya solusi yang pasti dan tepat. Kalau gerusa-gerusu bisa saja nggak ada sesuatu langkah? Bisa. Tapi langkah itu bisa menjadi salah. Tapi ketika tenang, maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat solusi dalam menghadapi hidup ini menjadi clear. Artinya Bapak Ibu mau bilang sini, yes aku tahu anak-anakku. Tuhan bilang, hidupmu penuh dengan kesibukan untuk menghadapi beban. Yes aku tahu memang engkau hadir di dunia ini. Hidupmu penuh dengan masalah. Karena itu yuk datang samaku. Datang samaku. Temui aku. Aku akan berikan kekuatan kepadamu. Tapi mau enggak kamu dituntun, dipasangkanku. Supaya hidupmu terarah kepada apa yang akan kuarahkan. Dan kamu mau enggak belajar kepadaku. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari tema kita pada hari ini dipanggil untuk mengikuti dia. Artinya itu dipanggil bukan menjadi kita itu menjadi orang-orang yang bebas sebebas-bebasnya. Tapi dipanggil untuk mengikut dia, siap enggak kita diarahkan, dipasangkanku. Supaya arah langkah kita itu, dalam beban-beban yang berat itu, Tuhan juga akan menuntun kehidupan kita. Nah ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu. Dalam segala perjuangan dan pengorbanan hidup kita yang memang di dunia ini enggak berat. Yes, kita ini adalah makhluk ciptaan yang luar biasa daripada ciptaan yang lain. Tapi beban hidup kita itu enggak pernah sentas. Selalu saja ada persoalan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kenapa itu penting? Nah itu saya katakan tadi. Di Matius 23 ayat 4. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Yesus juga berkata ini sebenarnya sedang mau menyindir orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 4 boleh dibaca satu orang. Yesus mau katakan ini orang-orang Farisi, mereka letakkan beban-beban berat dengan segala aturan-aturan yang ada, tapi mereka pun tidak setia melakukannya. Yesus tidak, aku tahu hidupmu memang berat, ada beban yang kutaruh, tapi aku tetap akan menyertai kamu. Artinya Tuhan mau bilang, ku kasih kamu beban, ku kasih kamu tuntutan, ku kasih kamu juga harus kewajiban, tapi bukan berarti kamu berjalan sendiri. Tapi aku tetap akan menyertai kamu. Orang Farisi tidak. Kasih beban aturan dengan berbagai macam hal. Tapi mereka jauh. Mereka hidup dengan segala sesuatu kenikmatan untuk diri mereka sendiri. No, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Orang-orang yang sedang terbeban berat ini. Saya ingat mungkin salah satunya inilah yang menjadi dasar bagi seorang teolog dari Amerika Latin, Gustavo Guterres, yang memunculkan yang namanya teologi pembebasan. Baru beberapa minggu ini dia dipanggil Tuhan. Gustavo Guterres itu dia memunculkan yang namanya teologi pembebasan, bahwa Yesus itu datang juga untuk membebaskan orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Karena itu Bapak Ibu kalau belajar, Gustavo Guterres itu menyimbolkan patung Yesus itu bukan seperti patung-patung yang kita pahami sekarang ini. Tapi gambar Yesus itu seperti Yesus yang kurus kering, ya, hitam legam, ya, patungnya itu. Karena dia berefleksi Tuhan justru hadir bagi orang-orang yang seperti itu. Nah ini Yesus ini sedang berkata ini kepada orang-orang yang butuh. Siapa? Orang-orang kecil. Orang-orang yang beban berat hidupnya. Yang hari ke hari mereka masih bingung mau makan apa. Mau hidup seperti apa. Hari-hari mereka masih menjadi hari-hari yang penuh dengan misteri. Lalu Tuhan bilang tadi, marilah kepadaku. Tapi Tuhan bukan bilang aku ini akan bisa langsung memberikan kredit. Langsung semua persoalanmu beres. Enggak. Tapi mau enggak kamu diberikanku dan belajar kepadaku. Dan jiwamu akan tenang. Nah Bapak Ibu, ya, dan benar kan jiwa itu sebenarnya di mana letaknya?
Salah satu letak jiwa itu kan di nafas kita Bapak Ibu. Jiwa itu kan letaknya di nafas kita. Bapak Ibu kalau engkau punya persoalan coba. Kemarin saya juga temukan tuh kalimat yang bijak itu. Ini ada persoalan. Ini kita. Ya. Lalu kita ini kan juga dibagi dari pikiran kita dengan spiritual kita. Lalu untuk menghadapi persoalan ini, kadang-kadang kan kita langsung dengan pikiran kita hadapi ini dengan segala hawa nafsu kita, kepintaran kita. Ya kan? Lalu sering kita dibilang sabar, pelan-pelan. Lalu pertanyaannya gimana supaya sabar dan pelan-pelan itu? Nah seringkali kita hanya menjadi sesuatu yang abstrak. Tapi saya temukan kemarin sebuah pengajaran itu mengatakan, kalau kamu supaya bisa menghadapi persoalan ini dengan jiwamu, dengan spiritualmu, dan diajarkan supaya sabar, maka apa yang dikelola? Nafasmu. Kalau kita sedang ada persoalan Bapak Ibu, biasanya nafas kita itu pelan atau cepat? Kalau ada persoalan, nafas kita jadi lebih cepat atau lebih lambat? Kalau nafas kita lebih cepat, berarti apa kita itu akan menjadi lebih cepat enggak? Jantung kita menjadi lambat atau lebih cepat enggak? Kalau jantung kita itu menjadi lebih cepat, apa yang akan terjadi? Pompa darah kita itu akan menjadi lebih kencang enggak? Lalu kalau tidak terkontrol, akhirnya jadi apa? Bisa jadi apa? Pecah pembuluh darahnya. Ya ujung-ujungnya kalau paling parah ya apa? Kayak film terakhir, The End. Gitu kan? Kalau enggak ya apa? Stroke. Tapi ini diajarkan Bapak. Nah dalam dua hal ini ternyata kita bisa punya roh kita itu ada di dalam nafas kita. Lalu pengajaran itu bilang gini, yes ini ada masalah. Tarik nafasmu. Lebih baik bilang jangan ajarkan orang sabar. Kadang-kadang bilang misalnya gitu, Pak Agus sedang masalah. Lalu kita bilang, Pak sabar, sabar Pak. Lalu Pak Agus bilang, sabar. Sabarnya piye? Lebih baik kan bilang, tarik nafas. Tarik nafas Pak. Tarik nafas, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Tahan, keluarkan perlahan-lahan. Tahan terus Pak. Terus, tahan lagi Pak. Selesai dia hidupnya. Bukan gitu kan? Bapak Ibu, kalau misalnya nafas itu diatur, lalu apa yang muncul? Pikiran mulai akan turun kan? Jantung mulai akan apa? Menjadi kembali apa? Mulai detakannya menjadi normal. Nah kalau sudah normal, persoalannya tetap ada nggak? Ada, tapi kita lebih apa? Lebih tenang menghadapinya. Betul tidak? Lalu dengan tenang kita punya kling. Oh yes. Sorry, mungkin hari ini belum bisa aku selesaikan ini. Gak apa-apa. Aku undur dulu ya. Besok kita coba cakap-cakap lagi, ngomong-ngomong lagi. Benar tidak? Saya ketemu kemarin, klik, yes begitu ternyata. Ini jiwa yang tenang itu. Jiwa yang tenang, persoalannya hilang enggak? Enggak. Bebannya hilang enggak? Enggak. Tapi caranya kita menghadapi beban itu punya jalan yang baru. Itu diberikan oleh siapa? Tuhan. Diarahkan oleh Tuhan. Nafas kita itu sebenarnya juga Tuhan berbicara melalui nafas hidup kita itu. Tuhan mengingatkan, tarik nafasmu, tahan perlahan. Yes, aku tahu ini beban. Tarik nafasmu. Nah akhirnya kita mengalami yang namanya kesadaran Bapak Ibu. Awareness-nya kita itu muncul dengan sungguh-sungguh. Nah orang itu seringkali dengan persoalan itu kan membutakan, akhirnya gak sadar. Makanya dikatakan apa namanya? Menjadi apa? Hitam, naik pitam katanya gitu. Lalu menjadi dunianya gelap. Tapi kalau kita tenang, maka kita akan bisa. Nah karena itu Bapak Ibu tema kita pada pagi hari ini ya. Dipanggil untuk mengikut Tuhan itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah itu menjadi sesuatu yang akan kita sambut? Bagi saya sih karya Tuhan, panggilan Tuhan, undangan Tuhan itu akan kita sambut. Ketika kita merasakan bahwa kita betul-betul butuh dia. Butuh dia. Ya. Karya Yesus itu bagi saya Bapak Ibu tidak akan berarti dalam hidupmu ketika engkau masih selalu merasa bisa. Dengan semua kekuatan yang ada dalam hidupmu. Karya Tuhan itu gak akan berarti kalau engkau masih selalu merasa bisa. Aku bisa Tuhan. Aku bisa kok. Badanku ini kekar. Berapa ton bisa ku angkat. Tuhan perlu gak menopang hidupmu? Pasti kau gak merasa bisa. Tapi karya Tuhan itu, panggilan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang akan kita sambut. Kalau kita merasa aku gak bisa Tuhan tambah. Bukan berarti kita tuh jadi bodoh. Bukan berarti kita bukan menjadi orang yang gak mandiri. No. Tapi kita sadar, yes Tuhan aku mau lakukan ini. Tapi sertain aku, tuntun aku Tuhan. Karena aku sendiri gak bisa. Aku bisa untuk dengan segala kemampuanku. Tapi aku tahu Tuhan dengan semua yang ada di otakku, kepintaranku ini. Aku bisa tersesat. Tapi dengan rahmat-Mu, dengan tuntunanmu. Semua yang aku bisa ini menjadi baik adanya bagi hadapan-Mu.
Nah karena itu Bapak Ibu, mau enggak kita dipanggil untuk mengikut Tuhan? Dan ini sudah dibukakan bagi kita. Di ayat 25 tadi Tuhan bilang. Ya, pada waktu itu aku berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi orang-orang yang punya beban itu diberitakan berita ini. Dan biarlah itu juga kita menjadi orang-orang yang menyambut berita itu. Dan karena itu perlu ada kerendahan hati kita untuk mau dipimpin, dipasangkan kuk oleh Tuhan. Dipasangkan kuk oleh Tuhan. Tapi kuk itu bukan menjadi kuk penindasan kita, tapi kuk yang mengarahkan hidup kita. Sehingga bajakan ya kita itu menjadi tepat sasarannya. Arah kita menjadi tepat. Kita bukan menjadi sapi lembu yang liar jalan ke sana kemari. Tapi kita menjadi sapi dan lembu yang diarahkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kesimpulannya. Yang pertama, panggilannya akan berarti bagi mereka yang membutuhkan. Ya, karena itu bulan November ini, yuk kita renungkan kembali sosok pribadi Yesus itu dalam hidup kita. Sehingga Natal itu nanti bukan hanya menjadi seremonial yang agung megah dengan hura-hura, dana yang gede, tapi kehilangan makna yang mendalam. Karena itu yuk kita rasakan panggilannya. Apakah itu berarti? Yang kedua, panggilannya bukan berarti pula membebaskan hidupmu dari seluruh masalah hidup kita. Bukan berarti semuanya persoalan hutang-hutangmu kalau percaya sama Tuhan, ngikut Tuhan lalu lunas. Enggak. Ya kalau gitu enak, semua orang nanti punya hutang dulu aja banyak lalu ikut Tuhan, percaya sama Tuhan. Lalu dilunaskan tagihannya. Enggak. Ya Tuhan bukan penjamin. Ya bukan penjamin hutang kalau di Indonesia ini apa itu OJK segala macam itu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, panggilan Tuhan itu mengarahkan hidup kita dalam pimpinannya. Tadi itu, pikulah yang kuberikan. Belajar sama Tuhan. Karena aku lemah lembut, rendah hati. Dan itu Bapak Ibu, pegang. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau udah tenang Bapak Ibu, apalagi sebenarnya terlalu persoalan hidup kita ini. Benar gak? Kamu punya segala-galanya tapi kamu gak pernah tenang. Gelisah, gak bisa tidur. Tapi kalau tenang Bapak Ibu, semuanya jadi indah. Makanan pun mungkin tahu tempe, tapi hati kita tenang. Tuh tahu tempe rasanya rasa apa? Jadi rasa apa Bapak Ibu? Jadi rasa daging? Itu kita penipuan Bapak Ibu. Kalau engkau katakan dengan tenang pun tahu tempe jadi rasa daging, itu engkau sedang menipu. Tetap rasanya rasa tahu tempe, tapi tetap nikmat. Itu jangan kita ini kadang-kadang seringkali hiperbol. Ya kan, dengan tenang Pak, wah tahu tempe itu jadi rasanya seperti rasa daging. Saya tenang terus kok tetap aja ngerasain tahu tempe itu. Ya tahu tempe rasa kedelai. Tapi artinya kita bisa menikmati. Mungkin hidupmu sedang punya banyak persoalan. Tapi dengan ketenangan karena engkau menyambut panggilan Tuhan. Kamu akan kuat, senyum, bahagia terus ada dalam dirimu. Ya kan? Nah, ini saya lihat nih kayak Pak Yong ini. Wah umurnya udah tua tapi tuh bahagia terus. Tiap pagi jalan ya Pak Yong ya. Bahagia ya Pak ya, happy ya. Dengan semuanya ya Pak ya. Kenapa itu Pak? Karena ada Tuhan bersama dengan Pak Yong. Betul ya Pak ya? Betul. Kalau nggak ada Tuhan, wah Pak Yong tuh pasti makin udah sendiri hidupnya sepi. Tapi nggak bahagia kan. Tapi dengan Tuhan kan Pak. Tetap bisa happy ya Pak ya. Jalan sana ketemu teman ya itu. Ya, Pak Rahmat juga itu pagi jalan kaki itu. Saya sering pagi-pagi ketika saat teduh lihat dari jendela itu Pak Rahmat lagi jalan gitu kan. Enggak menjerit-menjerit saya dari dalam pastori. Pak Rahmat gitu enggak lah gitu ya. Lihat Pak Yong juga jalan. Itu saya lihat yang tua-tua bisa mengalami happy. Karena apa? Karena dekat, tenang kan. Sendiri padahal mereka hidupnya. Tapi tenangnya karena ada Tuhan. Yuk kita juga Bapak Ibu. Karena itu yuk panggilan Tuhan tuh mulai dengan kebutuhan yang kita rasakan. Tuhan tuh perlu enggak dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Makasih ya Tuhan kami boleh kembali diingatkan supaya kami ketika mendengar panggilan-Mu tidak memulai dengan cepat-cepat menyambut. Ya Tuhan kami mau, kami ikut Engkau. Tapi biarlah kami berhenti sejenak mendengarkan panggilan-Mu itu dengan penuh kesungguhan. Meresapinya dengan penuh kedalaman. Dan juga meyakini bahwa memang ya kami perlu ada dan masuk dalam panggilan-Mu. Karena kami memang tahu kami sangat membutuhkan Engkau. Kami tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan sendirinya Tuhan. Karena itu Tuhan ketika saat ini mungkin kami sudah mendengar panggilan-Mu. Biarlah kami tidak mengeraskan hati. Kami boleh meletakkan semua hal yang ada dalam kesibukan yang ada dalam diri kami. Dan memanggil dan mengikut Engkau. Walaupun dengan itu kami harus dipasangkan kuk
yang sebenarnya itu mau mengarahkan hidup kami menjadi hidup yang terarah seperti Engkau yang telah hadir dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan, biarlah ini menjadi sesuatu yang boleh terus kami wujudkan dalam setiap hari-hari kami. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kembali kita akan mengungkapkan komitmen kemuritan kita. Karena kita sebagai jemaat-jemaat yang juga terus mau meneladani Kristus, kita ungkapkan dan kita nyatakan komitmen kemuritan kita dengan kembali berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita pula mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara dan saudari, kita sudah melalui 1 bulan, ya, bulan Oktober, bahkan juga bulan Oktober kita rayakan juga sebagai hari peringatan pertolongan Tuhan bagi perjalanan GKMI Bandung. Saya yakin Bapak Ibu kita semua bisa melaluinya itu bukan karena kuat gagah kita, tapi juga karena pertolongan Tuhan. Dan saya yakin juga di bulan Oktober itu pastilah juga banyak cerita-cerita yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Cerita yang mungkin membuat wajah kita menjadi berseri-seri, tersenyum karena mengalami kebahagiaan. Tapi Bapak Ibu juga mungkin saya yakin di bulan Oktober yang sudah kita lalui itu, ada cerita, ada kejadian, ada peristiwa yang membuat kita menjadi orang-orang yang tertunduk, lesuh, mengalami rasanya hidup ini berat. Tapi Bapak Ibu kembali kita diingatkan kita memiliki Tuhan yang selalu menjadi penolong kita. Nah karena itu kita akan naikkan doa syafaat kita dan izinkan saya akan menaikkan doa syafaat ini. Dan terlebih dahulu Bapak Ibu kita naikkan pujian kita yang juga mengingatkan kita bahwa walaupun 1000 rebah di sisi kita, tapi kita punya Tuhan yang menjadi penolong kita. Walau 10.000 rebah di kananku, kita tidak akan menjadi goyah. Karena apa? Karena Yesus selalu bersama kita. Walau 1000 rebah, kita naikkan pujian ini, kita hayati penuh dengan kesembuhan, sehingga ini juga menjadi pujian iman kita, kekuatan kita. Dan doa itu juga menjadi doa yang penuh dengan kuasa dalam kehidupan. Bersama-sama kita naikkan pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surya, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Katakan dengan iman, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan
mencari dengan penuh kesungguhan dan rasakan hadirat Tuhan. Tak pernah kuragukan Kasih setia Tuhan yang selalu tercurah. setiamu ya Tuhan. Yakini Tuhan selalu hadir dalam setiap hidupmu. Tuhan tidak pernah sedetik pun sesungguhnya meninggalkan engkau. Tapi mungkin engkaulah yang dengan kekuatanmu meninggalkan Tuhan. Kau tinggalkan Meski hidupmu tampak suram, meski langit tampak awan gelap selalu menghadang setiap langkah-langkah hidupmu. awan gelap pun menghadap Menghadapi segala badai gelombang kehidupan ini. lewati Yakini gelombang ada Tuhan yang tak pernah tinggalkan engkau. Karena itu ungkapkan imanmu walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong kami. kau tetaplah Penolongku. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Oh, takkan goyang, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang yang telah Engkau tebus. Kami percaya kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Dan kami juga percaya bahwa di dalam janji-Mu penebusan dan keselamatan-Mu itu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada pengharapan yang sesungguhnya tidak akan pernah berkesudahan dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kiranya biarlah dalam waktu ini, dalam kami sudah boleh masuk di bulan November di minggu pertama ini, biarlah Tuhan umat-Mu di tempat ini juga boleh Engkau kembali bukakan lembaran-lembaran perjalanan hidup mereka di bulan yang lalu itu, di bulan Oktober. Bagaimana juga Tuhan karya keselamatan-Mu itu, karya penebusan-Mu yang di dalamnya penuh dengan kekuatan pengharapan, sesungguhnya sudah terjadi. Dan kami yakin Tuhan, karena itu pula lah secara utuh kami sudah boleh ada di bulan ini Tuhan. Kami tidak akan mampu sesungguhnya menjalani. Kalau tanpa Engkau pasti kami akan rebah, kami akan hancur, kami akan goyah, hidup kami akan selalu tampak suram, penuh dengan keraguan. Tapi ketika kami dengan diam kembali coba melihat, Engkau ternyata Allah yang setia. Orang lain bisa meninggalkan kami karena segala mungkin apa yang mereka harapkan tidak muncul dari diri kami. Orang lain mungkin bisa menghadang kami karena kami mungkin menjadi orang-orang yang bisa berbeda dengan apa yang diharapkannya. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu. Tuhan, biarlah juga di bulan November ini, dalam semua misteri kehidupan yang akan kami jalani, di dalam hari-hari kami yang akan dibukakan satu demi satu, biarlah juga Engkau Tuhan akan tetap memegang kami. Dengan demikian kami bukan akan menjadi orang yang rebah, tapi kami akan tetap menjadi orang yang berdiri, tak akan goyah, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami.
Dan biarlah roh-Mu yang kudus itu selalu dan semakin bergelora dalam kehidupan kami. Suara-Mu semakin lebih jelas kami dengarkan. Sehingga dengan demikian kami boleh dituntun dalam setiap perjalanan hidup kami. Saat ini juga Tuhan, hamba berdoa dalam rasa sukacita untuk perjalanan hidup jemaat-Mu di tempat ini, bahkan juga gereja-Mu yang sudah mulai dirayakan di usianya yang ke-42 di minggu yang lalu. Hamba juga berdoa untuk kawanan domba yang Kau berikan dan percayakan untuk digembalakan di tempat ini Tuhan. Hamba tahu Tuhan, saat ini mereka datang di ibadah ini juga dengan membawa segala beban-beban kehidupan mereka. Mungkin ada yang datang di tempat ini Tuhan sedang berputus asa, sedang bergumul dengan segala apa yang menjadi persoalan hidupnya. Baik itu mungkin di dalam relasi-relasi yang ada dalam keluarga mereka. Saat ini mungkin ada hal hati yang sedang terkoyak, sedang patah, sedang hancur Tuhan. Hamba berdoa dan memohon Tuhan, biarlah Engkau berkenan membalut hati mereka. Engkau berkenan Tuhan menurunkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, memeluk mereka dan berkata, tenanglah anakku, aku bersama dengan engkau. Mungkin saat ini ada yang sedang gelisah melihat masa depannya. Mungkin sepeninggal dari mungkin pekerjaan suami istri yang sudah mulai berhenti atau mulai mengalami keredupan Tuhan. Mereka mungkin merasa takut di tengah-tengah mungkin saat ini inflasi yang juga masih sangat tinggi. Tidak kemampuan untuk membeli barang-barang, memenuhi kebutuhan. Tuhan, biarlah juga saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi mereka. Biarlah juga peristiwa agung-Mu Tuhan dengan daya yang minim, dengan sumber daya yang minim itu, Engkau mampu melipat gandakan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu tidak akan pernah kelaparan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan kirimkan burung-burung gagak yang akan selalu memenuhi apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Asal yang Engkau mintakan kepada kami tidak berpaling daripada Engkau. Hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa juga saat ini mungkin ada yang sedang mengalami sakit di dalam tubuh mereka Tuhan. Sakit yang sudah mungkin dibawa ke dokter, diperiksakan, belum ada mungkin ada pembaharuan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kuasa mujizat-Mu juga boleh terjadi. Karena itu kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini anugerah kesembuhan kiranya turun atas Engkau, menjamah dan memulihkan segala sakit penyakit-Mu itu. Dan biarlah kalau itu terjadi juga Engkau terus boleh menyembah dan memuji Tuhan sebagai sumber pertolongan-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk saat ini bagi jemaat-Mu di saat ini yang sedang merindukan juga untuk pekerjaan-pekerjaan mereka, untuk masa depan mereka. Kiranya Tuhan juga menolong Tuhan. Tuhan kiranya juga boleh membuka jalan, memberikan juga apa yang harus mereka kerjakan dan gapai masa depan mereka. Termasuk juga mungkin anak-anak dari keluarga-keluarga yang ada saat ini. Dalam mereka juga sedang mencari pekerjaan atau mencari jodoh apapun Tuhan. Biar dalam pencarian mereka itu, Engkau juga Tuhan kiranya berkenan mengiringi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan untuk terus ada bersama dengan Engkau. Dan biarlah Engkau juga selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, doa syukur kami, doa yang kami naikkan kepadamu di dalam Engkau yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Elfren yang telah mengajar kita untuk hidup di dalam Dia, mengikuti Kristus di dalam kehidupannya kita. Sebentar kita akan memberikan rahasia syukur kita melalui persembahan syukur kita yang akan diedarkan. Kami mengundang untuk para yang bertugas, Bapak Ibu boleh maju ke depan. Ya, sebelum kita memberi, kita tundukkan kepala kita sekali lagi untuk mengucapkan syukur.
Bapa, di dalam nama surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini Bapa. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Kau berikan hari demi hari selalu baru buat kami Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan rasa syukur kami atas berkat-berkat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini nama-Mu terus dipermuliakan. Pengembangan pelayanan di tempat ini pun terus berkembang Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah Tuhan gantikan dengan rasa syukur yang lebih lagi. Biarlah kami boleh memberi dengan syukur. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang belum bisa memberi, Tuhan biarlah di lain kesempatan kami boleh memberi dengan yang terbaik. Kau yang memberkati kami semua, anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi. Sambil persembahan diedarkan, kami mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat sebuah pujian bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tunduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat pujian ini Pak. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga Dia kota benteng. Bahwa Tuhan juga Tuhan penolong kita, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Biarlah kita percaya hanya Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, kekuatan kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kini pulanglah di dalam sukacita Tuhan. Dan biarlah engkau tetap menjadi anak-anak yang mau dipanggil untuk hidup selalu bersama dengan Tuhan. Dan karena itu pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu, mulai saat ini
dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.